Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam ahoy. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi semua. Kita sudah belajar bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita belajar kembali dengan Bapak Rusdian di pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Di kompetensi dasar 3.10 ini, kita nanti menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Di 4.10 kita nanti akan menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang proses terjadinya suatu fenomena secara lisan maupun secara tulisan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan atau aspek lainnya. Setelah pembelajaran ini selesai, siswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur dari teks eksplanasi dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Kemudian menentukan pola pengembangan dari teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan dulu slide berikut ini. Di dalamnya kita membahas tentang bagan dari struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, interpretasi. Apa sebenarnya hal-hal tersebut ini? Silakan. Pernyataan umum itu merupakan suatu pembuka dari sebuah hal yang isinya itu bisa tentang sesuatu hal, hal-hal apa saja yang menjadi ide dasar dari pernyataan tersebut. Kemudian di deretan penjelas kita akan berisi fenomena-fenomena mengapa dan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Dan terakhir di bagian interpretasi kita akan berisi simpulan. Bagaimana akhir dari penutup cerita itu. Baik, untuk lebih jelasnya yang mana bagian pernyataan umum, yang mana bagian penjelasnya, dan bagian interpretasinya, kalian akan lebih jelas untuk ini. Perhatikan wacana berjudul Gerhana Bulan untuk menemukan struktur teks eksplanasi dengan jelas. Perhatikan wacana berikut ini. Di wacana berjudul Gerhana Bulan, kita membahas tentang pernyataan umum. Tadi dikatakan bahwa pernyataan umum itu adalah definisi, boleh sebuah konteks, peristiwa, atau karakteristik umum yang menjadi pembahasannya. Dan dia berisi tentang pembuka di struktur tersebut. Nah, pernyataan umum ini definisi tentang gerhana bulan. Tadi dikatakan gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Di situ juga pernyataan umum. Tentang konteksnya di sini ada kata posisi bulan dengan matahari itu tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan pada orbit tersebut bidang eliptikanya sebesar 5 derajat. Nah, di sini paparan-paparan yang dijelaskannya itu konteksnya dan karakteristik umum dari sebuah gerhana bulan yang terjadi yang beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Itulah pernyataan karakteristik umum dalam sebut pernyataan umum. Sekarang kita masuk ke bagian pernyataan penjelas. Ingat, pernyataan penjelas itu adalah bagian mengapa dan bagaimana. Di sini terjadi deretannya tentang fakta terjadinya gerhana bulan. Terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan. Nah, di sini kata disebabkan itu menyatakan mengapa. Ada hubungan sebab akibat. Karena sinar matahari masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Disitulah penyebab atau deretan penjelas. Nah, pernyataan yang lain tentang kata bagaimana. Nah, di sini bisa dipaparkan sinar matahari dibelokkan. Jadi bagaimana peristiwa terjadinya gerhana, sinar matahari dibelokkan tentu memiliki spektrum matahari kemerah-merahan. Ini salah satu contoh dari deretan penjelas. Kemudian di bagian interpretasi adalah simpulan. Nah, dia bisa menyimpulkan di sini bahwa ketika bayangan menutupi seluruh penampang bulan, maka terjadilah gerhana bulan. Itu simpulannya. Dan di sini ada juga berbentuk tentang bagian penutup atau penegasan. Di sini dikatakan bahwa terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada garis lurus yang sama, kemudian membuat sinar matahari tidak tampak, terjadi dihalang-halangi oleh posisi bumi saat ini. Itulah interpretasinya. Oke, sekarang kita masuk di bagian ciri kebahasaan atau kaidah yang ada dalam teks eksplanasi. Kalau tadi strukturnya ada 3, pernyataan umum,
penegas dan bagaimana yang disebut dengan ringkasan ya, atau interpretasi. Nah, sekarang kita masuk cirinya. Cirinya juga ada 3. Ada istilah ilmiah, ada kata kerja aktif, dan konjungsi waktu dan kausal. Kita masuk ke bagian pertama. Biasanya muncul kaidah kebahasan dalam teks eksplanasi ini adalah sering munculnya istilah-istilah ilmiah. Mengapa demikian? Karena teks eksplanasi itu tadi adalah menjelaskan paparan fenomena kejadian atau fenomena sosial yang terjadi. Jadi istilah-istilah bidang ilmiah sering muncul di dalamnya. Kenapa? Karena dia bersifat keilmuan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Contoh berikut ini. Ada kata gelombang, ada patahan, pencemaran, pelabuhan, vertikal, dan orbit. Yang kedua, ciri kebahasaan itu dalam teks eksplanasi biasa muncul berbentuk kata-kata kerja. Nah, kata kerja di sini adalah kata kerja aktif. Dengan kata kerja yang menyatakan perbuatan atau kegiatan. Misalnya ini, menjalani, menempati, menggerakkan, itu adalah kata-kata kerja aktif yang sering muncul dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, adanya konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Konjungsi waktu itu adalah konjungsi atau kata penghubung yang menjelaskan waktunya. Kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Kemudian, konjungsi kausal adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ini sering muncul dalam teks eksplanasi karena dia menceritakan penyebab terjadinya. Sebab, karena itu, oleh karena itu, dan sehingga. Masih banyak lagi lah contoh yang lain. Baik Ananda, untuk lebih jelasnya kita memahami tentang ciri kebahasan dari teks eksplanasi, perhatikan wacana berjudul sampah berikut ini. Sampah. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Salah satu untuk meminimalisir sampah organik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita. Namun sampah tersebut memberikan dampak yang besar seperti sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti muntaber dan DBD. Selain itu, sampah juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir, dan lama-kelamaan air sungai meluap. Apabila banjir, tentu akan menyulitkan kita untuk beraktivitas dan bekerja. Selain itu, banjir sangat besar dapat menyebabkan tanah longsor. Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos atau untuk tanaman, dan sampah anorganik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Baik, kita sudah membaca wacana sampah tadi. Sekarang perhatikan tugasnya. Coba kalian tentukan yang mana struktur teks dari eksplanasi ini. Kemudian coba kalian analisis unsur kebahasan dari teks yang berjudul sampah tadi. Tulis hasil analisismu pada tabel yang ada di sini. Silakan ya. Baik Ananda, kita sekarang masuk ke bagian bagaimana cara menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Ada berapa langkah menulis teks eksplanasi ini? Kalau kita mau menulis teks eksplanasi ini, ingat tadi teks eksplanasi adalah menjelaskan fenomena-fenomena kejadian sosial atau kejadian alam yang akan kita ceritakan sebab muasababnya. Dan tentukan dulu tema langkahnya. Kemudian tentukan tujuan kita menulis teks tersebut. Kemudian yang ketiga, kumpulkan data informasi yang kalian peroleh. Baru setelah terkumpul semua informasi itu, susun data sesuai dengan struktur teks eksplanasi yang 3 tadi.
Baru kemudian buatlah kerangkanya sesuai dengan peta konsepnya. Kembangkan konsep tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi. Untuk mengerti sebuah peta konsep atau kerangka karangan yang disusun secara peta konsep, perhatikan wacana paragrafnya yang ini. Coba perhatikan bagannya. Nah, Ananda, perhatikan kerangka konsep gempa bumi ini. Kalian coba tadi cari pernyataan umumnya. Sudah kalian input tadi data-data informasi tentang gempa bumi dan mencatat hal-hal yang penting, data tersebut. Baru kalian cari dulu pernyataan umum. Ingat, sebuah pernyataan umum ada 3 di dalamnya. Definisi, konteks, dan karakter umum yang sering muncul. Apa saja itu? Cari definisi gempa bumi. Kemudian cari konteksnya, di mana lokasinya, situasinya bagaimana, keadaan awalnya bagaimana, baru karakteristik umum yang muncul dalam gempa bumi itu apa, gitu. Itulah sebuah pernyataan umum. Lanjutannya, kita masuk ke bagian deretan penjelas. Kalian akan menjelaskan mengapa terjadinya gempa bumi, apa akibat terjadinya gempa bumi, bagaimana gempa bumi itu terjadi. Yang penting di sini di deretan penjelas ini kalian bisa menggali 5W plus 1H yang ada di dalam peristiwa ini. Kemudian yang terakhir kita mencoba untuk interpretasi, membuat penarikan simpulan berdasarkan apa yang kalian ketahui dari pernyataan umum dan penjelas tadi. Kita tarik simpulannya. Oke, jangan takut. Kita coba. Sudah lihat kan peta konsepnya? Coba buatlah teks eksplanasi itu sesuai dengan petunjuk cara menyajikan teks eksplanasi yang tadi ya. Coba pelan-pelan kita buat. Oke, lakukan dengan pelan-pelan supaya Anda bisa semua mengerjakan teks eksplanasi dengan baik. Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian bersama. Dan jangan lupa satu hal dalam hidup ini adalah perubahan. Perubahan untuk membuat hal yang terbaik. Menulis teks eksplanasi, menuliskan tentang gejala-gejala dan perubahan alam serta fenomena sosial yang ada. Jangan ragu, lakukan yang terbaik. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.